ayolah kita keroyok berdua nih gitu. Karena Boril waktu itu kalau nggak salah udah masuk ke proses rekaman di studio untuk take vokal. Liriknya baru sebagian yang jadi, sebagian lagi belum. Nah terutama pas ref terakhir tuh yang menyentuh laramu, itu belum ada tuh. Waktu Boril take vokal belum ada. Boril sambil telepon, wah udah jadi belum? Bagian ini apa nih? Itu masih masa ref terakhir itu ya, ref terakhir itu. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Indonesia, David Kurnia Albert, keyboardist Noah. Oke, Fit. Terus terang nih, gue ngamatin musik cukup lama. Gue ngikutin Peter Pan. Tapi ketika Ariel mendapatkan kasus, lalu Peter Pan postpone. Waktu itu diskusi kita dengan teman-teman jurnalis musik, pengamat musik, gimana ya Peter Pan bisa balik lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Musika sebagai label? Apa yang akan dilakukan oleh Ariel dan kawan-kawan? Itu kita nggak ngebayangin, nggak kebayang. Sama dong. Sama ya, lo diikutin ya. Nah, tiba-tiba Noah muncul gitu, nama muncul dengan lagu Separuh Aku. Dan di balik lagu Separuh Aku itu adalah David. Oke. Apa yang terjadi sebetulnya di balik lagu Separuh Aku itu akhirnya jadi booming dan membuat nama Noah itu akhirnya dikenal publik. Jadi akhirnya yang muncul itu bukan cuman satu nama lagu, tapi yang muncul tuh Noah. Ariel jadi kembali, terus pendatang baru di Noah tuh muncul nama baru David. Oke. Sebenarnya kreditnya sih goes to personil Noah, karena gini, saya waktu itu nyiptain lagu itu nggak tahu buat siapa gitu. Serius? Kan, bener kan? Nggak ada subjek gitu? Nggak ada kayak ini mau bikin lagu buat Noah gitu, nggak gitu. Dan saya tipenya bukan yang ini gua ada lagu nih berharap masuk, enggak juga, karena anak baru. Iya dong. Pertama saya lebih senang dengar ide orang dulu, Pak. Saya itu gitu. Nanti kalau ada kurang baru deh, kalau menurut Anda lagu saya masuk silakan gitu. Saya pikir gitu, karena apa? Saya sangat percaya sama talent teman-teman di tim itu. Saya sangat percaya. Dan waktu itu kebetulan Boril tuh di jalan ya, kita lupa tuh waktu itu lagi jalan ngapain gitu kan. Minjem MP3 player zaman itu gitu ya. MP3 player masih kan. Player tuh dipinjem nih. MP3 player yang kecil tuh, yeah. Kan? Gua nggak bawa ini nih pemutar musik nih, lu bawa apa David? Pinjam, nggak sengaja denger dong lagu itu, gua lupa. Ada lagu-lagu yang gua tulis gitu. Oh dia langsung dengerin? Dia nggak sengaja denger, lagu siapa? Kenapa lu nggak usulin ke kita ke teman-teman gitu? Oh iya sih, cuman karena gua nggak bikin buat Noah gitu awalnya, jadi kayaknya gue nggak tahu dicocok atau enggak kan gitu cocok enggak nih ya udah coba aja dulu kata Ariel gitu. Jadi basically teman-teman Noah sangat suportif untuk semua ide gitu bisa keluar. Itu sih yang kredit pertama yang harus itu ke situ, bahwa bisa aja dong kalau mereka yang saya pikir ya, karena mereka udah lebih dulu membesarkan nama band itu ya, mereka pengen jangan ada ide, enggak juga, ternyata salah. Justru mereka memicu kreativitas bahkan dari saya yang termasuk baru gitu. Mereka membuka ide seluas-luasnya gitu. Terima kasih sih ke teman-teman gitu ya bahwa itu. Dan pas didengerin, senang, semua juga. Semua personil Noah senang nih. Senang nih. Wah, tapi ini belum nyampe ke Musika dong? Belum. Kita bikin dulu demo kan. Cuman liriknya memang harus ada yang dirubah. Kenapa? Karena basically lagu ini temanya tuh mungkin mirip-mirip dengan lagu sahabatnya Peter Pan. Temanya tentang pertemanan begitu. Nah, kan kalau kami itu di Peter Pan nggak mau ngulang makna gitu ya, tema tuh nggak mau diulang gitu loh kan. Selalu ada yang baru. Iya, jadi kalau lagu ini misalnya jadi cocok nih sama anak-anak, nggak mungkin temanya dipertahankan, lirik yang lama tuh nggak mungkin. Akhirnya ya udah, lirik kita riset dulu deh. Nanti coba bikin lirik baru di modif yang bagian mananya gitu. Oke, gitu. Ya udah, prosesnya jalan, coba take vokal sambil coba cari lirik kan, saya sama Iksan tuh coba cari lirik. San ini butuh cepet, ayolah kita keroyok berdua nih gitu. Karena Boril waktu itu kalau nggak salah udah masuk ke proses rekaman di studio untuk take vokal.
liriknya baru sebagian yang jadi, sebagian lagi belum. Oke. Nah terutama pas ref terakhir tuh yang menyentuh laramu itu belum ada tuh. Waktu Boril take vokal belum ada. Boril sambil telepon, wah udah jadi belum? Bagian ini apa nih? Itu masih masa ref terakhir terakhir itu ya, ref terakhir itu. Bentar belum ketemu. Akhirnya ngobrol sama Iksan, saya nyari ke Lembang tuh, saya ingat saya menyendiri di Jagung Bakar. Saya ditemenin kakak saya yang paling tua. Sampai menyendiri Lembang. Harus cepet, Boril nunggu dan liriknya harus menurut saya harus dapat banget. Tunggu, Fit. Kenapa harus ke Lembang? Yang kepikiran ke situ karena nggak terlalu ramai kan di tempat Jagung Bakar. Terus dekat juga ya? Terus enak, hawanya enak, bisa lihat gunung gitu kan. Oke. Kebetulan kakak saya juga suka Jagung Bakar, kakak saya yang paling besar namanya Mirsa Ica. Kak Ica. Jadi, ayo ikut temenin gue ke Lembang. Ngapain? Adalah ngelamun aja. Akhirnya dapat juga tuh, selain Iksan juga kasih masukan Liriknya dia apa namanya? terus. Jadi kan dengarlah aku suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku menyentuh laramu. Nah itu sambungan dari separuh aku menyentuh laramu itu yang susah kan? Iya. Separuh aku menyentuh laramu. Refnya pendek tapi mau digabung dengan satu makna yang utuh gitu. Nah itu susah. Nih frasenya nih dipadetin banget ya. Dipadetin tapi harus nyampe kan message-nya. Iya. Itu tantangannya di situ. Akhirnya pas dapet kirim ke Boril, oke gitu. Nah Langsung. Boril sendiri juga waktu itu gini, saya bilang Bor, bantuin lah ini lirik lah gitu kan lu lebih pengalaman gitu ya bikin ini. Nggak mau gue, biar lu aja gitu. Jadi Boril emang pengen saya dan Iksan terasa juga gitu untuk itu gitu. Jadi sampai detik terakhir dia nggak mau bantu juga. Jadi ayo mana dia press aja, pressure terus. Dia terima beres ya. Pressure dia bantu pressure sih. Karena kan kalau nggak ada tekanan mungkin namanya musisi ya Nggak sudah ada lama gitu kan. Adrenalin nggak naik tuh. Jadi dia press, dia tahu tuh bahwa mungkin dia juga percayalah bahwa saya sama Iksan pasti bisa gitu. Dia cuma bantu press aja. Sebenarnya kalau dia mau bantu lirik bisa aja. Jadi itu Jadi cepet karena lebih pengalaman juga kan gitu. Cuma enggak, baru biarin kita berproses itu gitu, berproses kreasinya kita yang pegang. Ya bersyukurnya jadilah gitu, on time gitu. Oke, itu di internal Noah. Begitu masuk musika? Itu musiknya, puji Tuhan sih nggak ada banyak koreksi dari Bu Acin langsung suka gitu waktu itu. Demo kita itu Bu Acin langsung suka. Jadi sebenarnya proses penyaringannya justru di internal itu. Oke. Waktu itu. Jadi filter pertamanya itu justru di internal Noah ya. Kebetulan pas kita udah usulin gitu ya ke musiknya, langsung suka Bu Acin juga gitu. Jadi ya oke lah. Lalu kemudian akhirnya Fit lagu itu boom, meledak. Kita jadi tahu, gila ada keyboardis baru Noah nih. Akhirnya dia semua mulai ngikutin tuh, ngamatin kiprahnya David. Nah, apa yang terjadi ketika itu booming secara personal dari pengalaman cerita tadi? Wah, saya sih terharu lah, kayak misalnya lagi ke satu minimarket gitu kan, bisa denger lagu itu diputar gitu. Wah, seru nih. Padahal sebenarnya penciptaannya itu agak lucu juga ceritanya. Ini jauh sebelum kita ajukan yang buat Noah itu kan. Dulu kan kita nyiptain yang buat apa aja lah gitu. Yang penting lagi mood bikin lagu, bikin aja gitu kan. Jadi rekam aja. Nah waktu itu saya coba bikin lagu sebenarnya di rumah tuh, di kamar ada home studio gitu kan. Bikin lagu nggak dapet kan. Wah kacau nih. Tadi tuh dapat nada yang enak, tapi lupa paling jengkel kan gitu kan. Ya tadi udah enak tuh kan gitu. Lupa gue nggak sempat direkam. Aduh bete nih gitu, udah bete. Lu alamin itu video? Alamin. Udah gitu Iksan kan emang sering main ke rumah atau saya ke rumah Iksan kan. Iksan nelfon, kok kayak gue dapet verse lagu. Oh kayak gimana San? Ya mampirlah ke rumah. Bikin lah kan. Iksan ngasih denger gitu. Kayak gini nih verse-nya, wah enak nih gitu kan, masuk. Yaudah, wah kita kerjain tuh kan verse-nya, refnya nggak dapet. Waduh. Akhirnya biasanya suka verse-nya itu udah sama lirik nggak? Belum. Saya lupa. Udah lirik yang pertama. Idenya yang akhirnya dibongkar itu ya. Oke. Udah sama lirik. Ya udah San, aduh refnya bingung kata si Iksan gitu. Oh gini aja refnya nggak enak. Kesel gue akhirnya. Padahal yang sebelumnya itu enak. Saya masih kepatok sama ide yang hilang tadi itu. Udah bete lah, gue tidur dulu lah gitu ya. Jadi Iksan terus di kamar saya yang home studio. Saya tidur di kamar sebelahnya gitu. Gue tidur dulu daripada bete lah. Kan bete ya kehilangan ide gitu kan. Bete banget gitu. Udah stuck gitu. Nah pas tidur kayaknya otak saya tuh ngejam ngehang gitu. Pas saya tidur mimpinya masih di studio kan. Jadi saya tidur kan mimpinya masih kerja sama Iksan.
Iksan. Lu kebawa mimpi? Iya. Ada Iksan di mimpi lu? Ada. Basah nggak mimpinya? Masih di studio ya kan? Nah terus udah gitu, Gila. akhirnya dapat ref di mimpi itu tuh gini aja dapat ref, dapat kata-kata separuh aku itu. Separuh aku itu di mimpi? Separuh aku dirimu. Itu di mimpi itu. Wah kayaknya judulnya separuh aku San. Gue bangun. Gua dapat langsung ke ruangan sebelah. Iksannya masih ada di studio. San dapat nih gini aja gitu. Oke, lu tidur dekat studio? Iya di kamar sebelah. Di kamar sebelah, oke. Dan waktu lu ke studio, itu ada Iksan masih? Masih dia masih golek-golek gitu kan. Dia langsung masuk tuh? Langsung San, udah ini gue dapat ref gini. Iksan langsung suka juga untungnya gitu. Karena separuh. Dengarlah ragu. Itu belum ada. Oke. Karena separuh aku dirimu. Itu udah ada. Itu tau nggak? Itu kalimat ajaib yang gua nggak pernah dapat di lirik lagu Indonesia. Yang kita dengar, lu belahan jiwaku, gitu kan? Tapi separuh aku itu nggak pernah nongol tuh. Tapi itu aja. Ternyata itu dapatnya dari mimpi. Iya waktu itu mimpi karena otaknya ngejam gitu. Gokil. Oke, dan itu booming, surprise, make money. Senang lah. Make money nggak itu lagu? I don't know. Ya udah. Nggak, bukan. I don't know-nya begini, karena nggak lama pas lagu itu launching kan saya waktu itu koma kan, karena sakit ya kan. Nanti di segmen berikutnya kita ngomong. Nah, gitu ya. Oke. Jadi akhirnya lagu itu booming dan saat itu lu udah ngerasa sebagai superstar, seniman, atau bagian yang dipercaya dalam tubuh Noah? Iya. Apa yang lu rasain? Tiga-tiganya? Enggak sih, superstar saya nggak pernah merasa saya superstar. Karena saya pikir yang nempatin saya di satu tempat gitu ya, itu pasti juga yang di atas juga gitu. Jadi sayanya sih saya aja, cuman mungkin ganti fungsi, ganti posisi, ganti atribut, tapi atribut itu kan bukan saya. Sayanya mah ya gini-gini aja. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Iya. Lu datang di masa yang ini gitu. Misalnya di posisi yang orang bilang superstar itu kan orang yang bilang. Kalau saya sih nggak ngerasa gitu, karena kami di Noah juga nggak pernah ngerasa lebih dari siapa-siapa, enggak kayaknya. Justru kita pusingnya adalah kita berkarya apa lagi ya gitu. Mikirin itu aja nggak habis-habis gitu, boro-boro sempat lihat posisinya di mana gitu. Stresnya justru di karya, betul. Bukan di positioning di masyarakat. Rasanya gitu kan, maksudnya kayaknya kurang. Setiap kali dengar lagu orang ya yang saya suka gitu, wah kok bisa ya nyiptain gini, kok gua nggak bisa ya, selalu gitu. Jadi belajar lagi gitu. Karena saya tahu kok orang lain bisa selalu lebih bagus sih lagunya gitu, perasaan tuh gitu. Apa lagu yang orang lain yang lo kepengen? Yang saya suka pribadi adalah Virgon. Lagu yang mananya? Yang Surat Cinta untuk Starla. Oke. Buat saya suasana lagunya, cara pengungkapannya lucu gitu. Ajaib. Terus Virgon tuh kayaknya nyiptain lagu itu tuh kayak effortless gitu ya, dia cerita gitu. Lagu-lagunya Mas Dhani, ya, Dewa, kok bisa begitu ya, menyebalkan gitu ya, menyebalkan maksudnya ya. Dewa yang lagu apa? Banyak. Ada krunya Dewa soalnya. Banyak. yang ada krunya Yuke. Banyak gitu. Dari Restu Bumi saya suka, terus wah itu lagu Jalan Kita Masih Panjang itu suka, terus yang apa namanya kamu seperti hantu. Aduh enak banget gitu. Kayak pengen dong, bukan pengen saya pengen bikin lagu kayak Dewa, enggak gitu, cuma saya pengen bisa nulis lagu sefluent itu gitu, istilahnya gitu, dan nggak pernah ngerasa cukup. Itu yang menyebabkan mungkin kami di Noah tuh kerjanya lama. Jadi selalu ada mimpi di atas yang selalu dikejar. Emang bukan ngerasa kurang, emang kurang gitu, selalu ada hal yang harus kita tingkatin lagi lah gitu. Dikejar tuh ya. Iya. Termasuk bikin lagu sebagus Ahmad Dhani. Iya. Dan saya juga Separuh Nafasku itu udah sepadan dengan karyanya Ahmad Dhani. Masa sih enggak. Yang ngomong gue. Makasih kan. Dan Ahmad Dhani, dan denger ya. Separuh aku itu. Loh, separuh aku itu sama dengan separuh nafasku. Iya. Bener nggak sih? Tapi lu nggak terpengaruh dengan separuh nafasku kan? Enggak. Biasanya kalau bikin lagu jadi itu karya ajaib dong dari David. Biasanya dari kanvas putih kalau saya nggak mau dengerin apa-apa dulu, baru saya bikin lagu. Oke. Itu tips itu ya.
Beda-beda tapi kan ada yang denger referensi dulu supaya dia dapat suasananya, ada yang dari kanvas putih. Karena kalau saya kebetulan golongan yang dari kanvas Kanvas putih. putih. Justru kalau dengan apa-apa dulu saya nggak bisa nyiptain. Oke, jadi ada kontras antara Ahmad Dhani dengan David. Sama-sama main keyboard. Bedanya ya Ahmad Dhani leader di Dewa 19, David bagian dari anggota. Yang leader di Noah siapa? Frontman lah. The frontman. Sebenarnya nggak juga sih. Semua sama ya? di stimulate untuk punya posisi yang sama, kreativitas yang sama dan sebagainya. Oke. Cuma tentunya karena Ariel frontline ya, udah pasti tekanan yang paling besar ke dia lah gitu, dan tanggung jawab yang paling besarnya ada di dia gitu. Itu automatically lah kalau di band, kalau anak band pasti tahu lah. Tapi saat ini gue bisa bilang bahwa Ahmad Dhani, lu udah punya sparring partner untuk membuat karya-karya hebat. David Albert, David Enggak lah. Kurnia Albert. Iya, sparring partner ya. Sparring partner, Iya. ya kan? Beriring berjalan. Siap. Dan gue rasa Dhani juga suka punya sparring partner, ya nggak? Biar dia tambah hebat dalam karya lagunya. Guys, kita akan balik lagi di segmen berikutnya. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.